datang panjenengan wektalipun nggih. Mungkin nggih. Mungkin buatan panjang cekak aos, tapi menjawab mungkin kalau ada pertanyaan apalagi lebih bagus. Monggo Pak Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, di mana kita? Tolong. Oh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ingkang kinurmatan sesepuh kita Ustadz Suharno, Ki Ustadz Amar Ma'ruf, alhamdulillah yang siang hari ini membersamai kita, juga yang kami cintai karena Allah, seluruh alumni Jamaah Umroh Amal Syuhada. Jamaah umroh apa Ibu? Amal Syuhada. Nggih, alhamdulillah semuanya sudah dahar nggih. Sampun parek dereng niki. Sampun. Berarti tinggal ngantuke nggih. Nggih, berarti ini napa niki? Niki pengantar tidur. Nggih, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita semuanya sudah Allah ijabai untuk pergi ke Baitullah. Nggih, pengen lagi mboten Ibu dan Bapak? Sing pengen sinten kinten-kinten? Wah, semua nggih, semua pengen. Masyaallah. Kapan badhe tindak nih? Secepatnya insyaallah ngoten nggih. Nak karepe ngoten sesuk nggih tindak. Tapi kan kabeh niku napa? Jer basuki mobil kan ngoten to nggih. Nggih, ini waktu yang tidak lama, sedikit kita isi untuk apa? Kami berikan materi tentang nasihat dari seorang nggih yang dia kita banyak orang menganggap dia seorang sufi, dari Ibrahim bin Adam. Ya, kita ngutarakan esak biar nanti dokter kita. Oh ini Kak Dono, nggih Kak Dono. Kak Dono ini bisik iki lho. Niki nyuwun ngapunten niki dari infak kagem napa untuk pertemuan yang berikutnya. Kalau untuk yang ini kan semuanya dibiayai oleh Amal Syuhada. Nah, kita bincang pengen rioni mulih mboten? Pengen nggih. Nah, niki monggo naik pengen jenengan isi kotak infake untuk yang modal berikutnya ngoten to nggih. Nah, untuk modal yang berikutnya mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjaga. Ikhlas nggih Ibu dan Bapak nggih? Ikhlas insyaallah nggih. Insyaallah mudah jadi amal soleh panjenengan semuanya. Baik, ini Ibrahim bin Adam. Ini hidup kurang lebih di tahun 718 Masehi atau sekitar tahun 100 Hijriah. Jadi pada masa tabi'ut tabi'in. Nah, beliau lahir di Khurasan Timur atau sekarang tepatnya itu di mana itu? Oh, di Pak Ali. Afghanistan. Nah, sekarang di Afghanistan. Nah, qadarullah beliau itu lahir menjadi lahir dalam kondisi menjadi pangeran. Pangeran. Berarti pangeran itu anaknya sinten? Anaknya rojo, ngoten nggih. Anaknya rojo. Berarti kalau anaknya rojo itu berarti apa-apa sudah tercukupi. Ngendikane Kyai Sepuh nggih, ngendikane Kyai Sepuh, wong iki penake dadi anake wong sugih. Nak dadi wong sugih ngalami rekoso sik. Tapi nak dadi anake wong sugih napa? Kari nemu. Saya tuh punya sesepuh ya yang dia saya anggap orang tua angkat saya gitu. Itu asmane Pak Fadoli.
nggih, Pak Fadoli, Haji Muhammad Fadoli. Rumahnya di Sondaan, nggih, Sondaan mana itu? Solo Square mana itu? Solo Center Point nggih. Nah, itu ke selatan yang sekarang disewa Bilkis itu. Nah, Bilkis itu. Beliau asmane Pak Haji Muhammad Fadoli. Dia itu sering cerita ke saya, nggih, losok dikai pengalaman di Wejang. Gus, nggih, aku ki sak penak-penake wong. Tengok-tengok nemu napa? Tengok-tengok nemu gedhok. Tadi lahir sudah dalam kondisi apa? Blegedu. Wong tuane sugih karena memang betul. Beliau itu bapaknya namanya Pak Muslim. Pak Muslim itu yang dulu punya itu, Pak. Termasuk stasiun Porosari dan Sondaan itu gune dhewe kabeh. Nah, itu kan tanahnya terus banyak diwakafkan, banyak dijual, banyak diwakafkan. Jadi kira-kira kalau ada istilah 7 turunan, dia mungkin 10 turunan orang rantai. Tapi betul, memang banyak anak-anak yang tidak bekerja, tapi wasitnya luar biasa sekali. Nah, ini Ibrahim bin Adham ini juga demikian, nggih. Dia menjadi seorang pangeran, lalu kemudian dia akan menjadi raja, nggih, menjadi raja. Nah, ketika dia sudah punya anak, dia punya anak, punya istri, punya anak, lalu tiba-tiba hatinya itu gelisah, Pak. Gelisah. Pengen meninggalkan kehidupan dunia. Nggih. Pengen meninggalkan kehidupan dunia. Wis aku tak abdikan seluruh hidupku untuk Allah Ta'ala. Lalu dia pergi ke Mekah. Nah, di sana itu kehidupannya betul-betul lepas dari dunia, hanya belajar, belajar ilmu dan juga beribadah, tidak mengurusi dunia sama sekali. Pernah anaknya itu ketika sudah besar, dia mengirimkan orang untuk mengetahui bagaimana kehidupan bapaknya, karena kalau bapaknya itu dicari itu lari. Ternyata ketika utusannya itu atau dia ketemu dengan teman-temannya itu, di mana Bapak Ibrahim bin Adham? Wah, dia baru mencari kayu bakar untuk dijual, untuk membelikan kami semuanya roti. Jadi hidupnya seperti itu. Jadi seorang raja yang betul-betul meninggalkan kehidupan dunia. Pernah suatu ketika, karena dia itu memang kehidupannya kadang di Mekah, pernah dia ke Palestina, dan di akhir hidupnya dia di Mesir. Pernah suatu ketika dia akan ke Palestina, dia itu membeli kurma, Pak. Kurma di Mekah. Nah, Mekah itu kan gone kurma, jadi kurma pusatnya itu Madinah, tapi juga Mekah juga banyak. Nah, ketika membeli kurma itu dan Bapak, dia ditimbang, sudah dipak, diberikan. Lah kadang orang itu kan usulnya enak, Pak, ya. Dia ngambil satu, Pak. Ngambil satu yang dia ngambil satu itu walaupun sudah beri beberapa kilo, kira-kira satu ini halal atau tidak? Kalau tidak izin halal atau tidak? Tidak halal. Dimakan, Pak, satu ini. Nah, kemudian dia sampai di Palestina, dia tidur di Masjid Al-Aqsa di sana. Ketika tidur itu dia mendengar, Pak, mendengar percakapan 2 orang malaikat. Ini loh, Ibrahim bin Adham, kasihan. Doanya dan sholatnya 40 hari tidak diterima. Gara-gara apa? Gara-gara makan satu kurma yang tidak hak, tidak halal. Nah, kinten-kinten yai sakniki niku dahar semurah halal ngoten pripun? Santai napa mboten? Santai nggih. Kebanyakan santai gitu. Kalau wingi teng niku lho, Pak, Kejaksaan Agung niku kan dipamerke duit pinten niku? Pinten triliun niku. Itu orangnya kan santai-santai saja, dan sekarang ini kan menjadi kebiasaan orang. Piye golek sing harame ya angel, apa neh sing halal. Maka banyak sekali dilakukan. Orang mandang halal atau haram. Lah ini bagi kita yang sudah pernah umrah ini mohon betul-betul menjadi perhatian. Apa yang kita makan itu akan menentukan ibadah kita. Ada satu sedikit saja yang kita makan, tadi satu butir kurma, ternyata apa? Ternyata menjadikan ibadah kita tidak terima 40 hari. Nah ini, karena apa? Karena kan
Kita itu kan tahu nggih, Allah menciptakan kita itu untuk apa? Wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun. Wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Lah kalau ibadah kita tidak terima bagaimana? Nah ini kuncinya kan itu. Lalu kemudian apa? Ibrahim bin Adam ini mendengar ini lalu apa? Lalu beliau ke Mekah, Ibu dan Bapak. Ke Mekah mencari orang yang menjual kurma tadi, dicari betul. Padahal saat itu kan perjalanan Palestina dengan Mekah itu kan berhari-hari itu, nggih. Paling kan naik onta apa naik kuda. Nah saat ini kan cepat. Nah setelah ketemu ternyata orangnya tadi sudah berganti yang jualan. Nah dia tanya, bapaknya yang jualan dulu kemana? Oh sudah meninggal Pak, ini saya anaknya. Terus kemudian dia cerita, oh dulu saya beli kurma gini. Satu itu saya tidak minta izin. Nah ini saya kesini mau menghalalkan satu butir kurma yang dulu saya makan. Masya Allah. Kemudian apa? Anak yatim menjawab, kalau saya menghalalkan Pak, tapi saya masih punya 11 saudara. Kira-kira ini menghalalkan apa mboten, kula mboten mangertos. Lalu Ibrahim bin Adam ini minta alamatnya satu persatu Pak. Dia minta alamatnya, dia cari, ketemu, lalu dia minta izin. Tolong dihalalkan ini. 11 orang ini kemudian ditemu Pak, ketemu dan akhirnya dihalalkan, semuanya mengikhlaskan, menghalalkan. Itulah seorang Ibrahim bin Adam untuk mencari apa? Satu kehalalan sebutir kurma, insyaallah. Dan akhirnya dia kembali ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dia pun mendengar dua malaikat bercakap-cakap dalam tidurnya. Wah, sekarang Ibrahim bin Adam sholatnya sudah diterima, doanya sudah diijabah. Kenapa? Karena sudah menghalalkan satu butir kurma. Ini menjadi muhasabah bagi kita. Ngerti nggih? Muhasabah bagi kita betul. Apa yang kita makan itu hendaknya dari yang halal. Jangan sampai kemasukan yang tidak halal. Lalu menariknya begini. Suatu ketika ada seorang yang dia itu menghadap kepada Ibrahim bin Adam. Ya Abu Ishaq, aku ini orang yang gemar maksiat. Aku ini orang yang gemar maksiat, ngakoni nggih. Kalau kita ngakoni mboten, Pak. Ngakoni mboten. Tolong nasihatiku ya Abu Ishaq, nasihati aku. Supaya apa? Supaya aku bisa berhenti dari maksiatku. Lalu Ibrahim bin Adam mengatakan, ya Abdullah, saudaraku, kalau engkau mau bermaksiat, maka ingatlah 5 hal. Ingatlah 5 hal ini. Kalau engkau bisa mengatasinya, silakan bermaksiat sepuasmu. Nah, memang manusia itu kodratnya selalu berbuat dosa. Laras nama badan. Nah, beda dengan malaikat. Malaikat itu dia tidak punya nafsu. Kerjaannya hanya berzikir kepada Allah. Bahkan kan malaikat pernah komplain ya sama Allah nggih. Di Al-Baqarah, ya Allah, ketika Allah akan memberitahukan kepada malaikat, sesungguhnya aku akan ini ja'ilun bil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Siapa? Manusia. Malaikat kan komplain, ya Allah, manusia jenengan dadi khalifah ya Allah. Padahal manusia gawene napa? Menumpahkan darah, nggih, senang bermusuhan. Loh, saya ini ya Allah yang selalu memujimu. Kenapa tidak kami saja yang dijadikan khalifah? Malaikatnya Mary, Pak. Nggih, Mary. Nah, ini Ibrahim ada mengatakan yang pertama, nggih, kalau engkau ingin bermaksiat, ingatlah sesungguhnya engkau makan rezeki dari siapa? Kita makan rezeki dari siapa? Dari Allah. Ada yang merasa yang kita makan bukan dari Allah? Ada enggak? Boten, Pak. Kula niku nyambut gawe esuk wengi tambah lembur. Niku saking usaha kula.
Kan ngeten, ada pertanyaan seperti itu. Tapi apa benar itu semata-mata usaha kita? Memang kita mencari rezeki itu untuk dengan berikhtiar, dengan bekerja. Tetapi yang menentukan itu siapa? Nah, sakit ugi to, nak Allah berkehendak arep mangkat nyambut gawe, tiba-tiba ning dalan napa? Kecelakaan tuh, entek rezekine. Kan itu. Maka ingatlah ya saudara ya Abdullah. Ketika engkau akan bermaksiat, ingatlah bahwasanya engkau memakan rezekinya Allah. Kalau engkau mengingkari, ingatlah itu. Lalu orang ini mengatakan, ya Abu Ishaq, tidak mungkin aku makan selain dari rezekinya Allah. Karena semuanya ini yang memberikan siapa? Allah. Lalu yang kedua apa ya Abu Ishaq? Yang kedua, kalau engkau mau bermaksiat kepada Allah, maka ingatlah bahwasanya kamu ini tinggal di buminya Allah. Nah, kira-kira kita ini ada enggak yang tidak ditinggal di buminya Allah? Ada enggak? Nah, boten, saya itu kan beli rumah karena mau beli sendiri. Kalau nabung puluhan tahun, Pak, beli rumah niku. Lah nek niku rumangsa gede jenengan. Kira-kira nak jenengan mati omahe digawa napa mboten? Ngaku nggone dhewe. Pak Mufti, griyane jenengan napa griyane sinten niku? Mengontrak. Dipinjemi, kan seperti itu. Leres to mboten? Nak rumangsa nggonaku sok yen mati ya digawa. Sakniki niku orang-orang berlomba-lomba nabung emas, Pak. Emas kan naik terus. Nggih, naik terus. Nggih, Bu Chandra jenengan tabungane masih pun pinten? Mas Dodi pinten kilo Mas jenengan Mas Dodi? Menduwe Mas Dodi niki. 70 kilo Mas Dodi ya. Nggih, kula niku nate, Pak. Pas Pak Lukminto Allah yarham dan benar Allah ngampuni beliau. Ketika beliau meninggal, Pak, itu saya diparani Kiai Amir Eza. Saya di kantor IPH diparani. Nak, iki Pak Lukminto itu kita kawal terus. Kenapa? Karena keluarganya itu, ingin dia itu dipacarakan secara Nasrani. Pengen kafannya itu diganti dengan jas. Ayo kita kawal. Itu saya ingat betul saat itu pas Gunung Merapi meletus nih. Jadi kan beliau kemudian diistirahatkan di Tiongting, di Tiongting, dan kita giliran ngawal, Pak, itu. Giliran ngawal itu. Supaya apa? Supaya dimakamkan secara Muslim. Dari IPHI ngawal betul, karena kebetulan beliau bendahara umum IPHI. Dan Masya Allah beliau itu luar biasa sekali ketika menjadi mu'alaf. Ketika ada masalah, dia itu langsung ke Mekah. Ngejak Pak Kiai Amir itu langsung ke Mekah. Ketika dia mendirikan pabrik, yang pertama kali didirikan adalah masjid di situ itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan itu kita kawal terus supaya apa? Tetap dalam kondisi Muslim. Dan kekayaan yang demikian itu, Pak, Ibu, apa dibawa mati? Gak dibawa, kalau sekarang. Tapi waktu dulu kan Seritek masih jaya-jaya nih. Apa dia ada? Kafannya apa ada sakunya? Enggak ada. Maka Allah ajarkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka apa yang kita punya di dunia ini, ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Saya punya sahabat Abah Kasum, Pak Nuradi. Beliau itu Masya Allah sudah luar biasa sekali. Wah, aku duitku sak mene iki nak tak dol kabeh ini 40 miliar. Arti gue apa toh? Tak wakaf kabeh. Aku pengen umrah mangkat. Maka dia ini kemarin berangkat dengan saya di bulan November. Aku kah yang umrah di hotel adoh, ngomong duitku akeh kok. Ibadahnya yang setenanan. Seperti itu. Dia kalau umrah mesti ngambilnya di Tower Mekah itu, di Tower Mekah sing paling cedak. Duit ora digoyong ini kan gue apa?
Juga ada jamaah kita, Pak, yang kemarin Bu Risa ya. Bu Risa, Bu siapa? Bu Sukarni. Ya, itu sudah umrah dengan kita 3 kali itu. Nggih. Dia diingatkan, ora dienggo umrah terus mbak go sedekah barang. Loh, sedekah itu sudah ada jatahnya, betul nggih? Tapi umrah itu kan kebutuhan. Kenapa? Karena satu umrah dengan umrah yang lain akan menghapuskan apa? Dosa-dosa. Nah, duit-duit itu rasa iman-iman. Loh, kan begitu. Akan dihapuskan dosa itu. Apalagi umrah itu juga akan menghapuskan kemiskinan. Allah, okay? Maka nggak usah khawatir, okay? Nggak usah khawatir. Kok bolak-balik umroh gitu? Ah, itu nanti semakin kaya insya Allah. Nah, jadi kalau ingin bermaksiat, ingatlah bahwasanya engkau tinggal di buminya Allah. Ngoten nggih, semua ini milik Allah. Lalu yang ketiga, dia tanya, yang ketiga apa ya Aba Iskar? Yang ketiga, ketika ingin bermaksiat maka jangan sampai dilihat oleh Allah. Nah, ini skaput Pak. Kira-kira Pak Yadi, riyen nate njupuk pelem tanggane Pak. Nate. Mumpung ora nek sing ngerti ngoten Pak nggih. Mumpung ora nek sing ngerti. Orang ngerti pripun. Allah menika wonten surat Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10 nggih. Mas Fahmi, gimana bunyi Mas Fahmi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Nggih. Oh, dalam ayat itu kan disampaikan. Ketika kita bertiga, maka yang keempat adalah siapa? Allah. Ketika kita berempat, yang kelima siapa? Allah. Ketika banyak orang siapa? Allah pasti ada di situ. Maka tidak akan lepas dari penglihatan Allah. Oke. Nah, saat ini kan Nabi Usum, Pak. Nabi Usum. Napa? Orang-orang yang melakukan perselingkuhan. Kata nama mboten? Wanta. Wong ora nek sing ngerti kok. Lunga ning ndi? Karena apa? Akibatnya apa? Banyak terjadi pembunuhan orang-orang yang berselingkuh. Orang cocok akhirnya dibunuh. Akhirnya dibunuh. Ada masalah, hamil dibunuh. Kan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Itu tadi, kalau ingin bermaksiat jangan sampai Allah melihatmu. Yang keempat, kita waktu ini wis kelas nih. Yang keempat, apa? Dia bertanya, ya Aba Iska, apa yang keempat? Yang keempat, ketika malaikat maut besok menghampirimu, maka mintalah kepada malaikat, ya Israel, tolong beri aku waktu 1 bulan lagi. Bu Chandra, tadi mas saya yang 70 kilo tadi belum tak jupoi, malaikat menginjau dengan sing selawe, aku turane. Kira-kira gelem mboten malaikate? Gelem mboten Bu? Mboten gelem. Nak saiki ngoten ning pengadilan segera gelem nggih. Malah saya kan seperti itu. Nggih. Tolaklah malaikat. Apa itu? Mintalah malaikat nego. Ya malaikat, anakku niku, nggih, anakku niku ayu banget. Wis dilamar wong akeh durung tak keke. Mun jenengan pek mawon ning umurku tambahan. Mau enggak? Gak mungkin mau. Itu yang keempat. Lalu yang kelima apa ya Aba Iska? Dia itu sudah semakin mengkeruh yang tanya tadi. Yang kelima, ketika malaikat Zabaniyah besok menggiringmu ke neraka, maka jangan mau. Tolakan. Ora gelem malaikat, aku tak ning surga wae. Kira-kira malaikat gelem napa mboten? Dalam hadis disebutkan, Rasulullah menggambarkan bagaimana malaikat Zabaniyah itu. Malaikat Zabaniyah itu digambarkan oleh Rasulullah malaikat yang tinggi besar, kemudian panjang antara bahu satu dan yang lain, bahu kiri dan kanan, itu panjangnya 1 tahun perjalanan. Kira-kira gede ini sepinten niku? Nggih. Kula niku namung 107. Niku terus duri pinten? Bahunya saja antar bahunya 1 tahun perjalanan. Kemudian bibirnya itu menjulur sampai ke mata kaki. Kemudian dari mulutnya itu selalu mengeluarkan api.
Dan tugasnya itu hanya menyiksa manusia di neraka. Tugasnya menyiksa dan mengazab. Nah, niku dalam surat Al-Alaq nggih. Surat Al-Alaq Allah ngendika, "Sanad'uz zabaniyah." Dan kami akan menyuruh malaikat zabaniyah. Saya membaca, Pak. Oh, kok ini ada apa ini? Ternyata itu ada kisahnya. Kisahnya itu sewaktu Nabi Muhammad SAW sholat di depan Ka'bah, sholat di sana berzikir, itu datang Abu Jahal. Abu Jahal sampun nate mireng nggih. Nah, Abu Jahal itu yang rumahnya menjadi toilet itu Pak. Pernah kan? Jadi kita keluar dari Marwah, itu kan ada toilet. Nah, toilet itu merupakan bekas rumahnya Abu Jahal. Jadi orang yang paling memusuhi Islam itu Abu Jahal itu. Nah, ketika Rasulullah sedang di depan Ka'bah, Abu Jahal itu datang. Dia maki-maki Rasulullah. Dia maki-maki betul. Ya Muhammad, kowe iki senenge pokoke ngeyel sapol, keras kepala. Wis ora oleh dakwah ngeyel, ora oleh salat ngene ngeyel. Lah nanti apa kamu tidak tahu aku ini orang yang paling berpengaruh di Mekah? Wah, dia tepuk dadanya, orang yang paling berpengaruh. Nanti aku akan menyeru pengikutku, simpatisanku. Saat ini nopo relawan ini, relawan nih. Kan sekarang banyak relawan lagi, relawan nopo nih. Aku akan panggil mereka untuk apa? Untuk membunuhmu dan pengikutmu. Nah, saat itu Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, seandainya betul Abu Jahal itu memanggil pengikut-pengikutnya, memanggil relawannya, maka Allah akan mendatangkan malaikat Zabaniyah untuk mengazab. Sanad'uz zabaniyah. Nah, itu yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti bisa dibuka surat Al-Alaq nggih, dibaca itu asbabun nuzulnya itu. Nah, insyaallah. Nah, Ikhwan fillah, kemudian setelah mendengar nasihat dari Ibrahim bin Adam ini, lalu orang ini gemetar, Pak. Gemetar, menangis, menangis bercurah air mata. Dia ingat betul nasihat Ibrahim bin Adam yang pertama tadi apa? Ketika ingin maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Yang kedua, kita ingin bermaksiat apa? Jangan tinggal di buminya Allah. Yang ketiga, jangan sampai dilihat oleh Allah. Kelak ketika malaikat Israel menghampirimu, minta untuk ditunda kematiannya. Itu kan dalam surah Al-Munafikun itu. Ya malaikat, tolong ditunda dulu. Aku mau taubat menjadi apa? Orang yang soleh. Surat Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya akhadakum mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia mengatakan, ya malaikat tunda dulu sejenak saja. Untuk apa? Wa asaddaqu wa aku minas solihin. Untuk aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Nah ini. Kemudian yang kelima, ketika malaikat Zabaniyah mengirimmu ke neraka, jangan mau. Kira-kira bisa enggak ini? Maka lima hal ini, 5 nasihat dari Ibrahim bin Adam ini, mari kita jadikan pedoman untuk apa? Meneruskan sisa-sisa hidup kita yang semakin lama ternyata tidak bertambah panjang umur kita, tetapi semakin apa? Berkurang. Ingatlah ketika matahari tenggelam matahari tenggelam, artinya umur kita berkurang satu hari. Bukan bertambah, berkurang satu hari. Bertambah 1 minggu, umur kita berkurang 1 minggu. Bertambah 1 tahun, umur kita berkurang satu tahun. Itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, dan kita berdoa mudah-mudahan Allah betul-betul memberikan kepada kita apa? Kesempatan bertaubat, taubatan nasuha sebelum malaikat maut menjemput kita, dan Allah berikan kepada kita akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Pak Haji Syekhur Rahman yang sudah memberikan motivasi kepada kita semuanya, melengkapi sangu oleh-oleh pertama adalah brosur niku Bu. Tadi ada yang menanyakan Pak Nur Hadi kok mboten brosure. Wonten nggih Bu nggih? Pun. Oleh-oleh yang kedua adalah ilmu. Ngoten nggih. Oleh-oleh yang ketiga sedang menunggu kotak-kotak nika, HP-HP gede nika. Nah, sebelumnya kami sampaikan informasi bahwasannya kotak yang tadi diubengkan nggih menika tadi dipun hitung panitia pinten Pak Haji Dono 1.422.000. Alhamdulillah 1.422.000. Ini nanti sebagai pancatan awal kita akan rutinkan pertemuan seperti ini. Cuma kalau bisa berbagi tugas, ini karena para panitia ini tugasnya sudah loadnya banyak, maka ini dibuat subkoordinator. Ini ya kita biar semuanya nanti informasi koordinasi biar mudah. Monggo.